Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 SMA yang bertema fenomena sosial yang berkaitan dengan materi teks eksposisi. Di dalam pembahasan bab 2 ini menyampaikan pendapat melalui teks eksposisi. A. Definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. B. Identifikasi teks eksposisi. C. Pengembangan isi teks eksposisi. D. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. E. Penyusunan teks eksposisi. Baiklah, langsung saja kita bahas bagian A. Definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Sebelumnya, kita definisikan dulu apa pengertian dari eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Jadi, kata kuncinya memaparkan atau menginformasikan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Ini sesuai dengan pendapat Goris Krafft, memaparkan, menerangkan, atau menguraikan pokok pikiran. Selanjutnya, kita ke ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi ada 3. 1. Penjelasan pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur subjektif dan emosional. Kedua, gaya penulisan informatif karena tujuannya untuk menginformasikan. Ketiga, teks memuat fakta. Berikut ini jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada eksposisi definisi, berisi pemaparan atau penjelasan tentang definisi suatu objek. Contoh, keluarga adalah kunci pertama dan utama yang menentukan kepribadian anak. Yang kedua, ada eksposisi analisis proses, adalah teks eksposisi yang memberikan penjelasan bagaimana suatu hal proses itu terjadi dan menciptakan sesuatu. Contoh, pendidikan itu penting bagi setiap manusia. Dengan pendidikan, manusia akan belajar banyak hal, termasuk belajar menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, itu ada eksposisi klasifikasi, berisi pemaparan tentang pengklasifikasian suatu objek. Misal, sampah dibagi menjadi 2, ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, selanjutnya, eksposisi identifikasi berisi pemaparan unsur-unsur atau ciri dari suatu objek. Misal, cabai, mulai dari warnanya, aromanya, dan rasanya. Kemudian ada eksposisi perbandingan atau pertentangan, adalah memaparkan 2 objek atau lebih. Misal, tentang siswa saat ini dan siswa di masa lampau. Mulai dari segi fasilitas belajar, semangat belajar itu dibandingkan. Dan yang terakhir, ada eksposisi ilustrasi, berisi pemaparan yang menggunakan ilustrasi tertentu. Misal, bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Itulah gambaran bagaimana mencari orang jujur di dunia politik. Biasanya, eksposisi ilustrasi ini menggunakan kata konjungsi seperti, bagaikan, laksana.
Isi dari teks eksposisi ini memuat permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi yang ada di bagian penegasan ulang. Dan tentunya banyak memuat fakta dan opini. Nah, ini sedikit ulasan ulang dari pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu contoh penerapan di teks eksposisi ini ada di contoh teks pidato. Isi dari teks pidato itu pemaparan, tergantung tema. Bahkan dari teks laporan hasil observasi juga menggunakan paragraf eksposisi, bisa menggunakan definisi atau klasifikasi. Di dalam teks eksposisi menggunakan argumen. Argumen itu penguat pendapat. Biasanya argumen ini disertai fakta pendukung. Apa sih fakta itu? Fakta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Pertama, tesis, itu pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Yang terakhir, penegasan ulang atau rekomendasi. Tesis atau pernyataan pendapat biasanya menjadi pembuka sebuah eksposisi. Penulis menyampaikan pendapat umum terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi pada bagian awal. Kemudian setelah menyampaikan pendapat, penulis akan memberikan alasan logis, data, hasil temuan, fakta-fakta, dan bahkan pernyataan para ahli untuk mendukung pendapatnya tersebut. Itulah yang dinamakan dengan argumentasi. Seringkali teks eksposisi diikuti dengan penegasan ulang, rekomendasi atau saran untuk memecahkan permasalahan yang dibahas. Perlu kalian ketahui bahwa teks eksposisi banyak menggunakan istilah-istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Itu ada adjektiva, itu kata sifat, misal cantik, lembut, keras. Kedua, pronomina, kata ganti orang, misal saya, kamu, Anda. Yang ketiga, verba, itu kata kerja, makan, minum. Terus ada yang keempat, afiksasi, itu pengimbuhan yang terletak di awal kata. Yang kelima, ada konjungsi. Konjungsi ini adalah kata hubung sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Misal, dan, atau, sedangkan, sehingga, meskipun. Selanjutnya, penjelasan bagian E, yaitu penyusunan teks eksposisi dibagi menjadi 2. Yang pertama, langkah penyusunan teks eksposisi. Kedua, penyuntingan teks eksposisi. Sebelum kalian menyusun teks eksposisi, perlu kalian ketahui berikut langkah-langkahnya. Pertama, menentukan topik. Kedua, menentukan tujuan penulisan. Ketiga, membuat kerangka teks. Keempat, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Yang terakhir, menuliskan teks eksposisi secara padu. Penyuntingan adalah kegiatan proses cara perbuatan menyunting.
Nah, ini dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Penyuntingan ini dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan bahasa dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan materi pembelajaran daring kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kalian dapat memahami. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang analisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.